Berdasarkan kisah yang terjadi di tahun ketiga Hijriah. Pada saat itu selesai daripada perang Uhud, umat Islam mengalami kekalahan pada saat itu. Ya, di perang Uhud itu umat Islam awalnya mengalami kemenangan. Akan tetapi ada 50 pasukan pemanah yang tidak mau mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, mereka tertipu dengan ghanimah, akhirnya mereka turun. Disitulah terjadinya kekalahan dengan kaum muslimin. Sehingga pada saat itu 70 pasukan dari kaum muslimin itu meninggal dunia. Akhirnya orang kafir Quraisy yang pada saat itu sudah menyerang, sudah mengalahkan daripada kaum muslimin, mereka kembali ke kota Mekah. Karena pada saat itu memang orang kafir Quraisy itu lebih menguasai kota Mekah, sedangkan orang Islam itu berada di kota Madinah. Nah, ketika mereka pulang, belum sampai ke kota Mekah, masih di pertengahan jalan, akhirnya orang kafir Quraisy ini berpikir, kenapa enggak diselesaikan aja semuanya? Ya, kenapa enggak dikalahkan aja semuanya sampai kota Madinah itu dihancurkan? Akhirnya mereka berbalik lagi. Ya, akhirnya orang kafir Quraisy ini ingin kembali lagi ke kota Madinah, ingin menghancurkan kota Madinah. Nah, pada saat itu ada seseorang yang dia tentunya ini merupakan utusan syaitan. Dia datang kepada kaum muslimin, dia menyampaikan kabar, tapi kabar ini untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Ya, dia datang, dia sampaikan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya orang kafir Quraisy itu akan mendatangi kalian lagi. Dia jumlahnya sangat banyak, dia akan menghancurkan kalian. Ya, dalam artian mereka yang menyampaikan berita ini ingin mematahkan semangat daripada kaum muslimin. Dia ingin membuat kaum muslimin ini jadi takut. Tapi apa yang terjadi? Orang Islam itu bukanlah orang penakut, ya. Orang Islam itu semakin ditekan, semakin dia ditakut-takuti, semakin dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan semakin lemah. Orang Islam itu semakin dia ditakut-takuti, semakin dia diintimidasi, semakin dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka ditakut-takuti demikian, maka mereka mengucapkan fazadahum imanau wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Ternyata ucapan itu malah menambah kekuatan iman bagi mereka, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baiknya pelindung. Nah, makanya kita ini sebagai orang muslim, kalau nanti datang ancaman atau gangguan, maka ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Serahkan aja kepada Allah. Ya, kalau kita minta bantuan kepada makhluk, makhluk enggak akan bisa bantu kita. Karena makhluk itu juga bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Maka hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah lah sebagai penolong dan dia sebaik-baiknya pelindung bagi kami. Ya, begitulah orang-orang mukmin. Dan akhirnya fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadl lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai keridhaan karunia yang sangat besar. Jadi orang-orang yang ngikut perang Uhud tadi, yang sudah kalah tadi dari kaum muslimin, itu dipanggil lagi oleh Nabi SAW. Sampai-sampai orang yang sudah patah tangannya, kemudian sudah luka-luka tubuhnya, karena mendengar seruan dari Nabi SAW berkumpul, akhirnya mereka berkumpul, ya, menyatukan semangat mereka lagi, padahal mereka sudah mengalami kekalahan. Akhirnya mereka menyatukan semangat lagi, karena apa? Terbakar, ya, semangat mereka, dan mereka juga bersandar kepada Allah, mereka beriman kepada Allah. Akhirnya mereka menyatukan kekuatan dan mereka lawan kaum kafir Quraisy yang datang kembali ke Madinah, dan mereka pun mendapatkan kemenangan. Allah menangkan mereka. Ya, ini disebabkan karena apa? Bukan karena jumlah kaum muslimin banyak, bukan juga disebabkan karena kaum muslimin itu kuat, tapi disebabkan karena mereka bertawakal kepada Allah, maka Allah kuatkan mereka. Ya, maka Allah berikan kemenangan bagi mereka.